Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Apa kabar dengan Kang Yoris, salah satu saksi di kasus Subang ini? Kang Yoris adalah putra dari Pak Yosep yang sekarang jadi tersangka, Pak Yosepnya, dan juga anak dari almarhumah Ibu Tuti dan kakak dari almarhumah Amelia. Apa kabar Kang Yoris sekarang ini? Kalau kita lihat status dari yayasan itu kalau tidak salah, bahwa sudah tidak dioperasionalkan. Kedua, rekeningnya kalau nggak salah sudah dibekukan. Artinya sudah tidak beroperasional dan tidak ada kegiatan dan juga tidak ada keluar masuknya keuangan di seputar yayasan dan sekolah. Atau sudah dibekukan. Artinya barangkali untuk dana bos tidak akan turun. Mungkinkah demikian? Kalau tidak salah seperti itu. Kalau tidak salah ya, dibekukan. Nah, lantas pertanyaannya, Kang Yoris itu kan apakah sehari-harinya kehidupannya dari pekerjaan di sekolah, di yayasan? Apakah Kang Yoris ada usaha lain selain di sekolah atau di yayasan? Apakah ada bisnis lain untuk kehidupan keluarganya? Nah, tentu juga ini harus dipertanyakan juga langsung ke Kang Yoris. Andaikan misalkan Kang Yoris tidak punya penghasilan lain selain di sekolah, maka dengan dibekukannya rekening sekolah juga operasional sekolah diberhentikan, berarti secara tidak langsung tidak ada penghasilan dari sekolah atau yayasan tersebut. Ya, pertanyaannya, lantas dari mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya untuk Kang Yoris dan keluarga? Ini sekali lagi, andaikan misalkan ya, kalau tidak punya usaha lain atau kegiatan lain yang menghasilkan uang, ini kan jadi masalah juga. Terutama ada permasalahannya sekarang Kang Yoris punya PH. Kang Yoris punya PH yang kalau PH itu kan saya tidak tahu apakah PH ini dibayar apa tidak sama Kang Yoris. Saya juga harus cari tahu ya. Yang saya tahu kan kalau kayak Bang Topan itu kan kalau tidak salah gratis untuk Danu ya. Nah, nggak tahu kalau yang sekarang ini Kang Yoris ya kalau tidak salah dengan pengacaranya ibu-ibu kalau tidak salah ya, ibu Leni kalau tidak salah ya, dan bapak juga ada di sana. Apakah gratis ataukah bayar? Nah, kita tidak tahu. Dan kalaupun bayar, kan kalau tidak salah membayar PH cukup lumayan juga ya. Cukup lumayan juga ya untuk pembayaran PH itu. Nah, apakah kalau misalkan sekali lagi tidak ada penghasilan dari yayasan, kemudian tidak ada usaha lain, apakah ini juga akan mempengaruhi terhadap pendampingan hukum dari Yoris, Yanti, dan keluarga? Konon informasi yang didapat juga bahwa Kang Yoris sempat tidak hadir dalam BAP karena sakit kalau tidak salah. Kemarin informasi yang saya dapat sakit. Dan 2 kali tidak hadir dalam BAP karena yang pertama adalah kuasa hukumnya sakit dan kedua Yorisnya yang sakit. Nah, tidak tahu apakah ada pemanggilan lagi untuk Kang Yoris seputar masalah yayasan ya. Kita juga lagi menunggu informasi. Nah, tapi permasalahannya sekarang begini. Apakah Yoris masih tetap dengan PH Ibu Leni ya, yang baru ataukah sudah lepas? Nah, kita tidak tahu ya. Harus kita cari informasi nih ke Kang Yoris, tapi saya tidak punya nomor Kang Yoris. Punya sih nomor Kang Yoris, tapi mungkin nomor saya sudah tidak diaktifkan sama beliau ya. Atau mungkin diblokir nomor saya tidak tahu. Tapi pada saat saya hubungi sudah tidak aktif nomornya. Apakah nomornya yang diganti atau saya juga tidak tahu. Tetapi saya coba menghubungi tidak bisa kontak ya.
Apakah Kang Yoris masih tetap dengan PH-nya? Pertanyaannya, sehubungan dengan situasi keuangan ataukah ada sumber keuangan lain dari misalkan dari saudaranya, dari keluarganya, keluarga dari Teh Yanti misalkan gitu ya. Nah, kita juga tidak tahu itu. Yang jelas pertanyaannya adalah apakah Kang Yoris masih punya pendampingan hukum ataukah sudah lepas ataukah Kang Yoris ada mau ke pendampingan hukum ke yang lain? Nah, ini masih sebuah pertanyaan. Ya. Kemarin saya lihat ada di fotonya salah satu YouTuber, ya, di salah satu YouTuber, kalau nggak salah di komunitasnya Kang Heri Susanto, ada Yoris lagi foto bareng dengan Kang Heri di acara pengajian di rumah Walilis kalau nggak salah. Ya, itu pengajian keluarga untuk mendoakan kedua almarhumah. Ya, sedikit agak surprise sebenarnya, karena memang selama ini kan Yoris baru sekarang terlihat, kalau menurut saya, sekarang ini baru terlihat kumpul lagi dengan keluarga Ibu Tuti ya, yaitu Walilis, Wayeti ya, di sana kan ada juga. Kemarin juga terlihat Yoris. Apakah itu Yoris di rumah Walilis? Tapi sepertinya iya ya. Sepertinya iya. Mohon maaf kalau salah. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Tapi kalau tidak salah sih kalau tidak salah ya di acaranya Walilis karena di sana ada Kang Heri Susanto. Nah, ya cukup surprise karena memang yang Kang Yoris ada bareng dengan keluarga lagi. Terutama keluarga dari Ibu Tuti ya. Keluarga dari ibunya Yoris. Nah, apakah ini ada suatu tanda atau bahwa Yoris tetap dalam pendampingan hukum dengan Ibu Leni? Apakah lepas? Saya juga tidak tahu. Sekali lagi ini hanyalah sebuah pertanyaan. Sekali lagi hanya sebuah pertanyaan ya. Yang saya menunggu, yang barangkali nanti ada informasi dari rekan sahabat yang mengetahui barangkali, apakah Yoris masih tetap dengan pendampingan hukum Ibu Leni, ataukah sudah lepas, gitu ya, seperti itu. Dan sekarang juga Yoris, saya lihat kalau kemarin tuh waktu rekonstruksi itu ya ada di TKP ya, melihat jalannya rekonstruksi bareng kumpul sama Walilis, malah sempat pelukan juga di sana ya, pelukan haru dari ya wajar dari bibi lah, dari uwa ya, dari uwa ke ya jelaslah namanya juga hubungan ini ya, hubungan batin lah. Juga ada Wayeti, Walilis di sana ya, bareng dengan Yoris ya, kumpul bareng di TKP waktu rekonstruksi. Ya apa namanya, kita sekarang tinggal menunggu saja informasi dari Kang Yoris seperti apa. Barangkali juga ada yang mengetahui. Apa kabar dengan Kang Yoris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.